Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan moto gereja kita. GMI Kana, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Melayani Tuhan dan sesama, itulah caranya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian kita, pertolongan-Mu. Sama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
Kembali kita akan mengangkat lagu pujian kita pada kaki salibnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Kembali kami mau menaikkan terima kasih kami kepadamu. Di mana pada pagi hari ini Tuhan, dengan anugerah-Mu Engkau boleh kembalikan kami untuk kami sama-sama boleh ibadah walaupun dalam keadaan yang seperti ini Tuhan. Tapi biarlah ini selalu menjadi kerinduan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, dalam keadaan apapun kami, dalam situasi yang bagaimanapun, biarlah ini menjadi kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini anugerah kesehatan yang Tuhan masih boleh berikan kepada kami sungguh luar biasa Tuhan. Kami masih boleh terjaga dari segala macam penyakit yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan untuk kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan iman kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami. Hanya kami naikkan dalam nama-Mu. Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian kita, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan dan di dalam tangan kuasa-Mu, sehingga tidak ada kuasa apapun yang bisa mengambil kami dari tangan kasih Tuhan. Kami datang kepada Engkau hari ini ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan membentuk kehidupan kami, sehingga kami menjadi serupa seperti Engkau ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan, urapi pikiran dan hati mereka dengan kuasa Roh Kudus. Segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga urapi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Saya akan membacakan ayat 24 dan 25, Bapak Ibu dan saudara-saudari.
menyimaknya di dalam Alkitab. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan lebih lagi melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya tiap-tiap hari. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah berkat dan pujian bagi Kristus. Berkat dan pujian bagi Kristus. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita telah mengetahui akan kebenaran firman Tuhan dalam Yudas pasal yang pertama ini ya, bahwa ada guru-guru palsu ya, pengajar-pengajar sesat, mereka menjanjikan banyak hal ya. Tetapi apa yang mereka janjikan itu tidak membuahkan hasil yang banyak, tetapi hasil yang sedikit. Seperti mereka menjanjikan awan tanpa hujan, ya kan? Atau seperti pohon yang tak berbuah. Nah, itulah yang dihasilkan oleh pengajar sesat. Sehingga Henokh memberikan sebutan kepada mereka, ini adalah orang-orang yang bejat, ya. Nah, sehingga Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya setiap orang percaya itu mengingat firman Tuhan dan membangun diri kita di dalam iman yang benar kepada Kristus. Karena setiap orang percaya membangun imannya dengan benar akan menerima berkat yang besar dari Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu dalam bagian akhir surat Yudas ini, secara singkat di sini terdapat berkat yang paling besar dan agung dalam perjanjian baru. Doa berkat yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 16 ayat 25 dikatakan bahwa Allah berkuasa menguatkan kamu. Nah, ketika kita dikuatkan oleh Tuhan, itu adalah berkat terbesar dari setiap orang-orang percaya. Bahkan dalam 1 Timotius 6 ayat 14 dan sampai 16 di situ dikatakan suatu berkat dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu melalui Yudas ayat yang ke-24 sampai 25 di sini ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat pada ayat 24. Di situ berkat yang pertama adalah Allah berkuasa menjaga umatnya supaya tidak tersandung. Ya, dikatakan bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Nah, kata menjaga di sini menunjukkan bahwa orang percaya itu dipelihara. Ya, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imannya kepada Yesus. Sampai kapan Tuhan memelihara iman kita? Sampai keselamatan yang dinyatakan pada akhir zaman. Nah, oleh karena itu kasih Allah ya saja yang dapat mampu memelihara kita agar kita tidak terjatuh di dalam dosa. Kasih Allah menuntun kita kepada Allah sampai pada akhir zaman. Allah telah menghapuskan segala dosa kita. Oleh karena itu marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh makin teguh dengan panggilan Tuhan ke dalam hidup kita. Supaya kita tidak tersandung atau jatuh di dalam perbuatan dosa. Refleksi bagi kita, siapakah yang kita andalkan ketika kita menghadapi persoalan hidup yang kita hadapi selama ini? Manusiakah, harta bendakah, kesuksesan ataukah Tuhan? Saya mengajak bagi kita, mari kita berpegang teguh pada kasih Allah dalam menjalani kehidupan karena Allah yang berkuasa memelihara hidup kita sampai pada akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Amin. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan?
Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, tadi yang pertama bahwa Allah memelihara kita ya. Dia berkuasa menjaga kita supaya kita tidak tersandung atau jatuh di dalam dosa. Kemudian berkat yang kedua, kita lihat pada ayat 24b. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Bahwa Ia membawa setiap orang percaya dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Artinya apa? Bahwa Allah akan menyempurnakan pengudusan hidup kita. Sehingga kita tidak bernoda pada saat kedatangan Tuhan. Kata ini sama dengan syarat pada waktu dalam perjanjian lama. Ketika umat Tuhan, bangsa Israel, ketika mereka memberikan hewan ya untuk dikorbankan, hewan ini dalam keadaan tidak bernoda, dalam keadaan tidak bercacat. Demikian dengan kehidupan kita. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita didapati orang percaya yang hidup di dalam kekudusannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang percaya telah ditebus oleh Tuhan dengan cara hidup dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, kata Tuhan, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal, sehingga kita meninggalkan kehidupan kita yang sia-sia, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita renungkan sebagai orang yang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita tidak menyia-nyiakan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Kita memberikan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Cara hidup kita, cara perkataan kita yang benar di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Nah, itulah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup kita. Kemudian yang kedua, Tuhan akan menyempurnakan hidup kita sampai pada kedatangan Tuhan. Yang harus kita renungkan, sudahkah kita menjaga kekudusan hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin rusak. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dosa ini. Sudahkah kita jaga kekudusan hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan? Kalau kita melihat kondisi dunia pada saat ini, dunia ini tidak akan pernah semakin baik, Bapak Ibu. Dunia akan semakin rusak. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa dunia ini akan hilang, akan dikuasai oleh keinginan yang merusak hidup mereka. Sehingga kalau orang yang hidup benar akan semakin hidup benar, tetapi orang yang jahat akan hidup semakin jahat. Oleh karena itu, mari kita kembali merefleksi diri kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Nah, inilah berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yudas pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Kemudian yang kedua adalah puji-pujian kepada Kristus. Kita baca ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menerima berkat dari Allah, maka kita harus kita lakukan adalah apa? Memberikan puji-pujian kepada siapa? Kepada Kristus, ya. Karena kita punya Allah yang senang untuk dipuji. Kita punya Tuhan yang senang untuk diagung-agungkan. Ya, nggak usah jauh-jauh ya, kita juga kalau dipuji senang nggak? Pasti senang ya. Nggak mungkin kita dipuji marah orang yang memuji, ya kan? Oh, kok puji-puji aku ya, gitu kan, nggak mungkin. Pasti kita senang dipuji. Oh, kamu cantik ya, gitu ya. Kamu baik ya, gitu ya. Nah, apalagi Tuhan ya yang menciptakan kita, pasti itulah kesenangan Tuhan ketika kita memuji nama Tuhan, baik dengan pujian kita, baik dengan doa kita. Tuhan senang untuk diagung-agungkan. Nah,
Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa. Ini menyatakan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah karya siapa? Karya Allah saja. Juru selamat Yesus Kristus. Nah, artinya bahwa hendaklah segala puji-pujian kita naikkan melalui Yesus Kristus yang penuh dengan apa? Kemuliaan. Jadi kemuliaan itu seperti cahaya kemilau. Ya, Bapak Ibu pernah melihat cahaya? Nah, seperti lampu ya, itu bercahaya, kemilau gitu. Tapi itu melebihi dari kemuliaan Tuhan, lebih terang lagi, lebih kemilau lagi. Nah, ini menggambarkan surga Bapak Ibu. Jadi surga itu penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Nah, gitu ya. Kita aja di dunia ini melihat lampu aja terang, apalagi sinar kemuliaan Tuhan. Jadi kalau di surga itu nggak perlu lampu lagi ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyinarkan terangnya. Tuhanlah menjadi sumber terangnya ya. Nah itu. Kemudian yang kedua bahwa Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Kemudian Tuhan itu penuh dengan kebesarannya. Yaitu apa? Menunjukkan kepada kedudukan Allah di dalam kerajaan surga. Dia penuh dengan kebesaran. Jadi kalau presiden ya itu lebih tinggi dari Tuhan, ya kan? Kedudukan apalagi di metodis bishop ya. Bishop itu lebih rendah atau tapi lebih tinggi oleh Tuhan. Nah, kebesaran menunjukkan pada kedudukan Tuhan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita? Bukan. Selain kemuliaan, kebesaran, kemudian dikatakan apa? Kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah ini menunjukkan apa? Kepada kemampuan Allah dalam melaksanakan kehendak Tuhan yang berdaulat, ya. Berdaulat atas ciptaannya. Jadi, kekuatan Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan yang ada di dunia ini. Ya. Makanya kita disadarkan di sini untuk kita mengakui kekuatan Allah. Artinya, ketika kita menghadapi pergumulan banyak orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada masalah, cari apa? Cari dukun lah gitu ya. Cari jimat lah. Karena dia menganggap bahwa itu kekuatan yang bisa menolong dirinya. Kedukun, kepekong, itu tidak akan mengalahkan kekuatan Allah. Kenapa? Karena Allah itu lebih kuat di dalam daripada yang ada di dunia ini. Kita teringat ketika Musa ya. Musa melakukan suatu mukjizat ya. Dia datang kepada Firaun ya. Firaun punya apa? Dukun-dukun seperti itu ya. Dia si dukun-dukun ini menunjukkan kehebatan mereka ya. Tetapi Musa yang disertai oleh Tuhan itu lebih kuat daripada dukunnya si Firaun. Nah, ini menyatakan bahwa mari kita mengakui kekuatan Allah itu melebihi kekuatan yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita punya masalah, andalkan kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Entah itu dukun, entah itu pekong, entah apapun ya. Nah, inilah yang dinyatakan Tuhan. Kemudian selain dia kekuatan adalah kuasa. Kuasa Tuhan di sini menunjukkan apa? Bahwa Allah memiliki hak mutlak atas kehidupan kita, manusia dan ciptaannya dahulu sampai selama-lamanya. Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia, kehidupan ciptaannya yang ada di dunia ini. Dan dia punya hak mutlak atas hidup kita. Artinya bahwa kita tidak bisa jauh daripada Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita, itu tidak bisa digagalkan oleh manusia. Apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, itu tidak bisa digagalkan oleh diri kita. Karena Tuhan punya hak mutlak. Hak mutlak artinya apa? Sudah ditetapkan. Tidak bisa diganggu gugat. Ya, seperti hakim ya, ketika hakim memukul palu, itu artinya tidak bisa diganggu gugat suatu perkara. Seperti itulah Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan hidup ini A kepada kita, maka tidak ada kuasa apapun yang bisa mengganggu gugat hidup kita. Amin Bapak Ibu.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui puji-pujian kita kepada Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa, mari kita bersama-sama memberikan puji-pujian itu hanya kepada Allah saja. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita hidup di dalam kebenaran, dan apapun yang kita lakukan selama hidup di dalam dunia ini, biarlah semuanya itu hanya untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai sumber pujian kita kepada Allah yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Mari kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa sering kita memberikan pujian-pujian kepada Allah kita ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Lebih banyakkah kita mengeluh kepada Tuhan? Atau lebih banyak kita memuji Tuhan? Ya, ketika kita hadapi persoalan dalam hidup kita. Jadi melalui bagian firman Tuhan ini, mari dalam kondisi keadaan apapun kita diajarkan Tuhan untuk memberikan pujian kepada Allah. Karena itulah yang disenangi oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak mengeluh. Mari kita belajar untuk tidak bersungut-sungut, tetapi kita bersyukur dan memuji-muji Allah kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kiranya melalui bagian firman Tuhan ini kita diajarkan dan diingatkan kembali bahwa Tuhan berkuasa memelihara kita karena kasih-Nya. Mari kita mengandalkan kuasa Tuhan karena Dia yang berkuasa menjaga hidup kita. Dan kita mari bersama-sama semakin memberikan puji-pujian hanya kepada Tuhan melalui sikap hidup yang benar dan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan bahwa hidup kami telah ditebus oleh darah yang mahal. Di dalam memasuki minggu sengsara ini Tuhan, kami mengingat kembali bagaimana penebusan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau yang menderita bagi kami ya Tuhan. Yang seharusnya kami yang disalibkan. Yang seharusnya kami dihukum Tuhan. Tetapi Engkau menggantikan kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam masuki minggu sengsara ini Tuhan, kami mau kembali merenungkan betapa besar kasih-Mu Tuhan terhadap kami. Engkau menebus kami dengan darah yang mahal. Engkau mencurahkan darah-Mu demi kasih-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah di minggu-minggu sengsara ini ya Tuhan, kami kembali mengingat kasih-Mu yang besar itu. Kami tidak mau menyia-nyiakan penebusan dan karya Tuhan itu dengan kehidupan yang sia-sia ya Tuhan. Dengan kehidupan yang tidak mensyukuri akan karya-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini hidup kami tidak mempermuliakan Engkau. Jika selama ini hidup kami hanya kami siakan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui bagian firman-Mu ini, kami kembali diingatkan dan mensyukuri atas berkat-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa menjaga hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak mengandalkan kekuatan-Mu. Jika kami hanya mengandalkan manusia, mengandalkan apa yang kami miliki, sebenarnya itu adalah hal yang sementara Tuhan. Ajarkan kami kembali Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Dan ajarkan kami kembali untuk mensyukuri, memuji-muji nama Tuhan. Ampuni kami jika kami selama ini hanya mengeluh, bersungut-sungut ya Tuhan. Kami tidak pernah lagi memuji Engkau Tuhan. Kami selalu mempersalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui bagian firman Tuhan ini, Engkau yang telah menciptakan bibir, mulut, hati dan pikiran kami. Sepenuhnya kami mau memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan pujian-pujian kami ya Bapa. Dalam setiap apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Dengan hidup yang benar. Dengan hidup yang takut akan Tuhan. Itulah pujian-pujian kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan kerinduan kami. Mampukan kami berjalan bersama-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku naikkan syukur buat hari yang habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat perserta setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat persersetiamu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Allah. Arahkanlah hatimu pada hari ini. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian melalui hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.